Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isa Sodiana dan rekan saya Siti Lestari akan mempresentasikan hasil laporan survei risiko di pembibitan ikan lele di Dusun Jatisari, Desa Pasuruan, Kabupaten Lampung Selatan. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Ista Sodiana. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tentang identitas responden. Nama Ando Anjasmoro, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, alamat Dusun Jatisari, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, pendidikan terakhir SMA, jenis usaha yang dijalankan oleh Mas Ando adalah pembenihan lele mutiara. Lama berusaha kurang lebih 3 tahun, banyak kolam yang dimiliki oleh Mas Ando sebanyak 12. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang dari laporan ini. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik dalam bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sektor perikanan darat adalah sektor perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan sistem budidaya. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia juga menjadi pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan budidaya perikanan darat. Namun, potensi lahan budidaya yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, masih cukup luas pengembangan lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan budidaya. Nah, jenis komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu ikan lele. Lele merupakan komoditas perikanan yang telah memasyarakat dan potensial untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Selain itu, lele juga sangat prospektif untuk dikembangkan guna menunjang program ketahanan pangan dan gizi. Berikut adalah data yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan tabel ini, produksi lele dalam skala nasional tahun 2012 sampai 2017 setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 1.771.867 ton. Nah, pertumbuhan produksi yang cukup signifikan ini menjadi bukti bahwa lele memang menjadi salah satu komoditas utama perikanan budidaya di tengah masyarakat. Budidaya ikan lele banyak dilakukan masyarakat karena dapat dilakukan pada lahan yang sempit dan sumber air yang terbatas dengan kepadatan populasi ikan yang tinggi. Nah, salah satu pelaku usaha dalam pembenihan ikan lele di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan adalah Mas Ando. Usaha yang dijalankan oleh Mas Ando ini fokus pada kegiatan pembenihan ikan lele mutiara. Seperti halnya usaha lainnya, usaha yang dijalankan oleh Mas Ando ini pasti ada risiko-risiko yang dihadapi. Salah satu risiko yang terkait adalah risiko produksi. Risiko produksi mempunyai pengaruh terhadap hasil produksi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya antisipasi atau penanganan dalam faktor-faktor tersebut. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari laporan ini adalah yang pertama, menganalisis jenis atau bentuk risiko yang dihadapi pelaku usaha pembenihan ikan lele. Yang kedua, menganalisis sumber risiko yang dihadapi pelaku usaha pembenihan ikan lele. Yang ketiga, menganalisis tingkat risiko dan tingkat kerugian yang dihadapi pelaku usaha pembenihan ikan lele. Yang keempat, mengetahui penanggulangan risiko yang dilakukan pelaku usaha. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, ada ikan lele. Lele merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan tubuh memanjang dan tubuh licin. Ikan lele sendiri bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele akan berdiam diri dan berlindung di tempat gelap. Salah satu jenis lele yang sering dibudidayakan adalah jenis lele mutiara.
Ikan lele mutiara atau mutu tiratara merupakan strain unggul baru ikan lele Afrika hasil pemuliaan Balai Penelitian Pemulihan Ikan atau BPPI Sukamandi yang telah ditetapkan rilisnya pada tahun 2015. Nah, ikan lele mutiara ini adalah gabungan persilangan dari strain ikan lele Mesir, Python, Sangkuriang, dan Dumbo melalui seleksi individu pada karakter laju pertumbuhan selama 3 generasi. Sehingga ikan lele mutiara ini memiliki keunggulan utama yaitu pertumbuhan yang cepat. Yang kedua ada resiko. Menurut Darmawi tahun 2010, risiko sering dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kata kemungkinan menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, sedangkan kondisi yang tidak pasti timbul karena berbagai macam hal. Yang ketiga, ada jenis risiko. Nah, jenis risiko menurut Hanafi tahun 2006 ada 2, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni adalah risiko yang bila terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Sedangkan risiko spekulasi yaitu risiko yang terjadi ada 2 kemungkinan, yaitu yang pertama peluang mengalami kerugian finansial dan memperoleh keuntungan. Yang keempat ada sumber risiko. Sumber risiko menurut Harford et al. Tahun 1999, sumber risiko ada 5 macam, yaitu yang pertama, risiko produksi, risiko pasar atau harga, risiko kelembagaan, risiko kebijakan, dan risiko finansial. Yang kelima, ada penanganan risiko. Penanganan risiko ada 2, yaitu preventif atau menghindari dan mitigasi atau mengurangi. Preventif dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko. Nah, jadi sebelum risiko terjadi, kita harus punya cara-cara preventif yang dilakukan agar risiko tidak terjadi. Yang kedua adalah mitigasi atau mengurangi. Mitigasi adalah penanganan risiko yang dimaksudkan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan dari risiko. Selanjutnya adalah metode praktikum. Yang pertama, tempat dan waktu. Saya, Ista Sodiana, dan rekan saya melakukan survei di tempat pembenihan ikan lele Mas Ando pada hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2020, di Dusun Jatisari, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah ATK, BPP, kuota internet, laptop, dan kamera. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam laporan ini ada 2 macam, yaitu primer dan sekunder. Data primer kami peroleh langsung dari pelaku usaha, yaitu dengan cara mewawancarai langsung pelaku usaha dengan menyertakan atau menggunakan kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder kami peroleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengan kegiatan ini, serta kami peroleh dari internet. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti Lestari. Kepadanya saya persilahkan.